Oke guys, ini adalah video comparison antara iPhone XR dan juga iPhone 11. Ini aku pakai kamera depannya ya. Untuk kamera depannya iPhone XR hanya HD 60 fps. Jadi iPhone 11-nya pun aku set ke resolusi yang sama. Ya, kalian bisa nilai sendiri dari segi kualitas kamera depannya ya. Ini aku pakai kamera selfie. Bagaimana keduanya dari segi perbedaan warna dan juga cara handle cahayanya ya. Dan untuk iPhone XR ini kelihatannya lebih ngecrop untuk kamera selfie-nya. iPhone XR dan iPhone 11, kedua HP ini sangat menarik ya, karena ini di tahun 2023 masih sangat laris manis di pasaran ya untuk harga secondnya dan juga yang X-Inter. Bahkan kedua iPhone ini kayak memiliki fanbase sendiri-sendiri ya. Aku yakin kalian juga pernah lihat di komentar, pasti ada yang bilang mending iPhone XR, mending iPhone 11 dan lain sebagainya. Kenapa demikian, kita bakal bahas di video ini. Yang pertama kita bakal bahas dari segi harganya dulu, perbandingan di antara keduanya. Untuk iPhone XR ini dari segi harganya lebih stabil ya dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone XR ketika aku beli di tahun 2022 harganya di 3,8 juta rupiah. Kemarin selisih 1 tahun harganya di 3,55 juta rupiah. Sekarang selisih 3 minggu lagi harganya udah naik lagi guys, yang iPhone XR ini harganya di angka 3,8 juta rupiah lagi. Dan ya emang selalu begitu untuk khususnya yang iPhone XR ini ya, harganya naik turun tapi bisa dibilang stabil, stabilnya nggak yang nurun banget. Sementara untuk iPhone 11 ini sedikit berbeda ya. Untuk iPhone 11 harganya selalu turun ya, yang di tahun lalu sekitar 6 juta rupiah, sekarang harganya udah di 4,9 hingga 5,5 juta rupiah untuk yang X-Inter 64 GB. Lalu dari segi selisih harganya ini kan ada kisaran 1,5 juta rupiah ya perbedaannya, katakanlah 1 juta lah ya. Mending mana, apakah iPhone 11 atau iPhone XR aja untuk dibeli di tahun 2023 atau 2024 nanti? Kita bakal bahas satu persatu, dimulai dari segi desain dan juga build quality-nya terlebih dahulu. Dari segi desain dan juga build quality, aku bisa bilang iPhone 11 ini lebih kekinian. Desainnya udah kayak iPhone kekinian yang memakai kamera ala-ala boba kayak gini ya, dan ini merupakan iPhone pertama kali yang memiliki desain kamera boba yang kotak kayak gini. Jadi bisa dibilang ini dari segi looknya lebih fresh, lebih kekinian ya. Bahkan kayak iPhone sekarang pun ya, walaupun dari segi kameranya ini berbeda ya, menyilang, tapi dari segi layoutnya ini masih sama persis kayak iPhone 11. Itu dari segi desain kameranya. Dan dari segi belakangnya pun ini ada sedikit perbedaan. Untuk logo Apple-nya, iPhone 11 dimulai dari iPhone 11 ini berada di tengah ya, sementara iPhone XR ini masih berada di atas kayak gini ya. Untuk iPhone 11 ini memiliki layout kamera yang berbeda banget ya. Ini hanya ada satu kamera nyempil aja ya, kayak layaknya iPhone 8, iPhone 7, kayak iPhone jadul sebelumnya. Jadi dari segi belakang aku bisa bilang iPhone 11 ini jauh lebih bagus, lebih futuristik juga, karena masih mirip-mirip dengan iPhone yang lebih kekinian. Ini dari segi bagian belakangnya. Kemudian di bagian depannya ini aku bisa bilang nggak ada perbedaannya sama sekali antara iPhone 11 dan iPhone XR. Sama-sama memiliki layar yang memiliki bezel tebal kayak gini ya, baik di atas, kanan, kirinya, bawahnya pun sama persis, nggak ada perbedaannya. Bahkan kalau misalnya kalian pegang secara langsung, dilihat secara langsung kayak gini, kalian hampir nggak bisa bedain di antara keduanya. Di bagian earpiece-nya sama, kemudian di bagian kameranya juga penempatannya sama. Jadi kedua HP ini di bagian depan dari desainnya masih sama persis. Untuk bagian sampingnya ini juga masih sama persis guys ya, baik di volume up and down, di bagian volume mute-nya ini juga masih sama persis. Kemudian di bagian SIM card-nya juga ini penempatannya sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Begitupun tombol power button-nya. Di bagian atas, bawah masih sama persis di antara keduanya. Dan kalau misalkan kalian pegang kayak gini pun, feel di tangan, dari segi beratnya, dari segi lebar dan juga panjangnya ini sama
persis, nggak ada bedanya sama sekali. Beratnya sama-sama 194 gram ya, tingginya dan lebarnya juga sama. Jadi dari segi overall desainnya kedua iPhone ini sebenarnya sangat-sangat identik. Yang membedakan hanya di bagian kameranya aja ya, di antara keduanya, dan juga dari segi logonya aja. Perbedaannya hanya itu. Lalu bagaimana dengan build quality-nya bang? Dari segi build quality dan juga bahan material yang dipakai sama-sama menggunakan aluminium 7000 series untuk bagian framenya. Jadi dari segi feel dan looknya ini sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Kemudian di bagian belakangnya juga ini terbuat dari material glass ya, material glass kaca, dan dari segi looknya dan feelnya sekali lagi ini masih sama persis. Jadi dari segi overall design dan build quality-nya ini identikal, hampir nggak ada bedanya. Kayak kemarin kayak iPhone 12 kan ada bedanya, kayak feelnya lebih kerasa premium, lebih kokoh. Kalau iPhone XR dan iPhone 11 ini sama persis di antara keduanya. Kemudian di bagian layarnya kedua iPhone ini juga sama persis dan sangat identikal. Dilihat dari segi bezelnya, kedua bezelnya sama persis di bagian atas, kanan, kiri, bawahnya. Bagian poninya pun ini sama persis dari segi ukurannya ya. Dan gak cuma dari segi look bagian depannya, dari segi resolusi layar pun ini sama persis, masih menggunakan layar HD IPS atau Apple sebutnya dengan Retina HD display. Dari segi spesifikasinya ini memang sama persis, tapi kalau dilihat secara sekilas yang aku bisa rasain untuk iPhone 11 ini karakternya sedikit lebih warm dibandingkan dengan iPhone XR. Dan walaupun sekali lagi ini juga bisa dibilang sebagai kekurangan di antara keduanya karena ini masih memiliki resolusi HD. Ya resolusi HD itu udah cukup sebenarnya, tapi kalau kalian biasa menggunakan layar dengan resolusi Full HD, menggunakan layar OLED, yang aku rasain kayak iPhone XR dan iPhone 11 ini kerasanya udah ketinggalan zaman, apalagi dengan bezel yang masih tebel banget. Itu di bagian layarnya guys ya. Jadi dari segi layarnya ini nggak ada perbedaan ya, ini mirip-mirip di antara keduanya. Lalu bagaimana dengan performa kedua iPhone ini bang? Kedua iPhone ini bisa dibilang dari segi performanya masih sangat enak dan nyaman dipakai di tahun 2023. Walaupun dari segi umurnya ini udah nggak muda lagi ya, udah sekitar 3-4 tahunan, tapi dipakai harian pun ini masih nyaman banget. iPhone XR ini memiliki prosesor A12 Bionic-nya Apple yang memiliki RAM 3GB. Sementara untuk iPhone 11 ini lebih baru lagi dari segi prosesornya. Ini menggunakan Apple A13 Bionic, RAM-nya pun lebih gede 4GB. Jadi ada perbedaan RAM 1GB di antara keduanya. Memang dari segi di atas kertas iPhone 11 ini kayak perbedaannya jauh banget, RAM-nya berbeda, kemudian prosesornya pun berbeda, tapi kalau kalian pakai secara langsung kayak gini, aku bisa bilang keduanya sama-sama enaknya dan hampir nggak ada bedanya sama sekali. Tapi karena memang ada perbedaan RAM di antara keduanya, kalau misal kalian suka kayak buka tutup aplikasi yang banyak sekaligus ya, jarang membersihkan aplikasi background kayak gini, biasanya iPhone 11 ini lebih smooth ya. Kalau misal kita mau buka aplikasi yang sebelum-sebelumnya ini lebih proper ya, udah siap kebuka dibandingkan dengan iPhone XR yang biasanya ngeload lagi aplikasi-aplikasi yang udah lama ya. Karena memang dari segi RAM-nya ini berbeda. Jadi dari segi kecepatan buka tutup aplikasi keduanya memang mirip-mirip sama persis. Tapi kalau misalkan kalian suka buka tutup aplikasi kemudian menyimpannya di background kayak gini, aku bisa bilang iPhone 11 ini lebih proper. Dan ada tapinya juga. Kalau misal kalian suka untuk editing video kayak di CapCut, kemudian editing foto kayak di Canva, iPhone 11 ini sedikit lebih proper. Untuk load aplikasi juga lebih kenceng, untuk render juga lebih kenceng dibandingkan dengan iPhone XR. Tapi kalau aplikasi-aplikasi ringan kayak Instagram, kemudian WhatsApp, Shopee dan lain sebagainya, keduanya hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Itu dari segi performanya ya guys. Lalu bagaimana dengan kameranya bang? Untuk kedua iPhone ini memiliki setup kamera yang berbeda ya. Untuk iPhone XR ini hanya ada satu kamera aja, 12 megapiksel dengan bukan aperture 1.8. Sementara untuk iPhone 12 ini memiliki dual setup kamera. Yang pertama main kameranya ini 12 megapiksel sama persis, sensornya pun sama persis, bukannya sama persis di 1.8
ya aperture-nya. Sementara untuk lensa keduanya ini yang menarik. Ini adalah lensa ultra wide atau teman-teman yang biasa menyebutnya lensa 0,5 ya. Dan ini iPhone XR nggak punya lensa 0,5 dan kalian harus mempertimbangkan ini karena kalau dipakai harian di siang hari, khususnya buat kalian yang suka jalan-jalan, suka fotoin makanan, lensa 0,5 ini sangat-sangat membantu kita ya. Bahkan aku sering banget pakai lensa 0,5 ini, khususnya untuk di siang hari. Walaupun untuk dipakai di malam hari, lensa ultrawide ini hampir nggak bisa kepake karena memang ya dari segi kualitasnya itu biasa banget. Tapi sekali lagi, iPhone 11 karena ada lensa ultrawide-nya ini jauh lebih fungsional dibandingkan dengan iPhone XR yang hanya memiliki satu kamera aja ya. Dan aku juga mau kasih note aja ke kalian, kalau untuk potretnya, potret mode di kedua HP ini untuk iPhone XR ini nggak bisa mendeteksi kayak benda-benda kayak gini ya. Jadi kalian nggak bisa melakukan foto potret menggunakan benda ya. Ini hanya bisa mendeteksi orang, mendeteksi wajah. Sementara untuk iPhone 11 walaupun benda, orang ataupun tumbuhan ini bisa mendeteksi semuanya dan bisa foto potret. Jadi kalau kalian suka dengan foto-foto ala-ala blur, foto-foto potret, kalau kalian suka foto potret barang-barang gitu ya, bukan cuma manusia aja, aku saranin langsung beli ke iPhone 11 aja. Karena iPhone XR ini nggak bisa buat foto potret barang-barang ya. Ini hanya bisa untuk manusia dan ini juga harus deket. Kalau nggak deket, nggak bisa mendeteksi wajah manusia. Ini yang harus kalian kasih note. Nanti akan aku kasih contohnya dari hasil kedua iPhone ini. Kemudian dari segi fiturnya juga ini berbeda guys. Untuk iPhone 11 ini udah ada night mode-nya ya. Jadi enak banget kalau misal kalian suka foto di malam hari, pengen fotonya lebih bagus, noise-nya lebih minim, pakein aja night mode. Sementara untuk iPhone XR ini nggak ada sama sekali ya. Tapi dari segi perekaman videonya keduanya ini udah bisa support 4K ya. Keduanya pun masih stabil dan masih sangat capable banget dipakai di tahun 2023. Dari segi stabilisasinya pun ini bisa dibilang nggak terlalu jauh perbedaannya. iPhone XR pun ini walaupun dirilis di tahun 2018, dari sistem videografinya ini masih bagus banget. Nanti bakal aku comparein di antara keduanya. Lalu bagaimana dengan kamera depannya bang? Untuk kamera depan keduanya memiliki resolusi yang berbeda. iPhone XR memiliki resolusi 7 megapiksel dengan bukaan 2.2. Sementara untuk iPhone 11 ini lebih tinggi resolusinya ya, 12 megapiksel dengan bukaan yang sama 2.2 ya. Memang dari segi megapikselnya, dari segi resolusinya ini berbeda ya di antara keduanya dan berbedanya pun lumayan. Tapi kalau kalian lihat secara langsung hasilnya ini keduanya sangat identikal.
detail. Dari segi tone warnanya, kejernihannya pun ini masih sama persis, walaupun nggak bisa disamakan. iPhone 11 ini masih tetap lebih detail dan lebih jernih dibandingkan dengan iPhone XR ya. Dan dari segi point of view-nya, iPhone XR juga untuk foto selfie-nya ini lebih nge-crop dibandingkan dengan iPhone 11. Begitupun untuk videografinya, ini juga ada perbedaan ya. Untuk iPhone XR ini nggak bisa 4K, sementara untuk iPhone 11 kamera selfie-nya ini udah support 4K. Jadi nanti aku bakal bandingin perbedaannya di video langsung ya. Untuk iPhone 11 ini aku pakainya HD juga karena ngikutin dari iPhone XR ini yang hanya bisa HD. Kalian bisa nilai sendiri dari segi kualitas videonya dan kualitas foto untuk kamera selfie-nya. Oke guys, ini adalah video comparison antara iPhone XR dan juga iPhone 11. Ini aku pakai kamera depannya ya. Untuk kamera depannya iPhone XR hanya HD 60 fps. Jadi iPhone 11-nya pun aku set ke resolusi yang sama. Ya, kalian bisa nilai sendiri dari segi kualitas kamera depannya ya. Ini aku pakai kamera selfie. Bagaimana keduanya dari segi perbedaan warna dan juga cara handle cahayanya ya. Dan untuk iPhone XR ini kelihatannya lebih nge-crop untuk kamera selfie-nya. Lalu bagaimana dengan baterainya bang? Kedua iPhone ini memiliki perbedaan kapasitas baterai. Untuk iPhone 11 ini lebih gede, prosesornya lebih baru ya. Baterainya memiliki kapasitas 3110 mAh untuk iPhone 11, sementara untuk iPhone XR hanya 2942 mAh ya. Dari segi perbedaannya emang nggak terlalu signifikan ya, ada sekitaran 200 mAh dari segi kapasitas baterainya. Tapi kalian harus ingat, keduanya memiliki teknologi yang berbeda, memiliki prosesor yang lebih beda. A13 Bionic ini lebih irit dibandingkan dengan A12 Bionic. Jadi kalian pasti bisa notice iPhone 11 ini jauh lebih awet dibandingkan dengan iPhone XR. Jadi kalau misalkan kalian pengen iPhone yang dari segi kapasitas baterainya lebih oke, untuk dipakai harian lebih powerful untuk bagian baterainya, kalian langsung aja nggak perlu mikir, beli aja iPhone 11. Tapi iPhone XR pun ini bisa dikategorikan sebagai iPhone yang udah lumayan, nggak kayak iPhone X, iPhone XS itu jauh lebih boros. Ini udah lumayan banget, bisa bertahan hingga SOT-nya 5 jam pun masih oke kalau baterai health kalian masih di atas 90%. Sementara untuk iPhone 11 ini jauh lebih awet, SOT-nya selalu di atas 6 jaman. Lalu bagaimana dengan suhu kedua HP ini bang kalau dipakai dan untuk ngecas? Kalau dipakai harian, iPhone 11 ini lebih adem dibandingkan dengan XR. Apalagi kalau kalian pakainya untuk nge-game, untuk live streaming, iPhone 11 ini jauh lebih adem dibandingkan dengan iPhone XR. Sekali lagi karena memang dari segi teknologinya berbeda, prosesornya berbeda, dari segi suhunya pun akan berbeda di antara keduanya. Lalu bagaimana dengan speaker kedua iPhone ini bang? Aku bisa bilang kedua iPhone ini masih bagus speakernya ya. Keduanya memiliki dual stereo speaker di bagian earpiece ini dan juga di bawah. Dari segi volumenya keduanya sama kerasnya, sama kencengnya. Tapi dari segi karakter suaranya ini berbeda. iPhone 11 ini lebih bagus. Dari karakter suara yang dihasilkan sedikit lebih bulat dan juga lebih crunchy ya, lebih detail dibandingkan dengan iPhone XR. Dan ini perbedaannya lebih kerasa ya antara XR ke iPhone 11. Ya, iPhone 11 lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11 ke 12, itu nggak terlalu kerasa perbedaannya. Jadi kalian udah bisa notice lah ya, dari segi kualitas speakernya ini bagus iPhone 11 dibandingkan dengan iPhone XR. Lalu yang terakhir untuk dukungan iOS-nya bagaimana bang? Untuk tahun 2023 akhir ini, kedua iPhone ini masih memiliki dukungan iOS terbaru 17.1. Dan untuk iPhone XR, aku bisa bilang ini kemungkinan ini adalah update terakhir untuk iPhone XR, dukungan iOS-nya. Di tahun 2024 ini nggak jamin akan mendapatkan dukungan iOS lagi, karena biasanya Apple itu ngasih dukungan iOS hingga 5 tahun ya. Ini udah 5 tahun di tahun 2023, dan di tahun 2024 ini nggak tahu bakal dapat atau enggak. Sementara untuk iPhone 11 ini masih ada kemungkinan untuk update hingga tahun 2024, karena ini kan dirilisnya tahun 2019 dan di tahun 2024 itu masih dalam jangkauan 5 tahun
ya. Tapi kemungkinan di tahun 2025 ini udah nggak bisa update iOS-nya ya. Jadi dari segi dukungan iOS-nya ini lebih proper di iPhone 11. Jadi kalau misalnya kalian punya budget, aku saranin kalian pergi aja iPhone 11, pilih aja iPhone 11 karena dukungan iOS-nya lebih bagus, fiturnya lebih bagus, kameranya pun ini memiliki dual kamera kayak gini, ada lensa ultrawide-nya. Tapi sekali lagi kalau misalkan kalian punya budget terbatas yang pengen ya udahlah iPhone aja gitu ya, aku saranin minimal beli iPhone XR. Jangan membeli iPhone 7, jangan membeli iPhone 8 ya, karena memang dari segi kualitasnya, dari segi kualitas kameranya itu berbeda, sensornya pun berbeda. Kalau iPhone XR dan iPhone 11 dari segi sensor kameranya ini masih sama persis guys. Ya, dari segi ukurannya kamera yang dipakai ini sama persis. Yang membedakan hanya dari segi komputasinya berbeda ya, karena memang dari segi generasinya berbeda. Kemudian prosesornya berbeda, neural engine-nya berbeda. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya terbatas sekitar 3 jutaan dan udah pengen banget iPhone gitu ya, nggak bisa nabung lagi ya, beli aja iPhone XR, ini masih worth it dibeli di tahun 2023. Tapi kalian harus ingat, ini kemungkinan dukungan iOS-nya udah berakhir tahun ini. Mungkin itu aja ya perbedaan di antara keduanya, iPhone 11 dan juga iPhone XR. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tentunya di bagian harganya yang berbeda juga. Kalau misalkan kalian punya opini atau pertanyaan, silahkan langsung drop aja, pasti akan aku jawab satu per satu ya. Kalau kalian punya rekomendasi juga silakan, mau di compare sama yang mana, mau video apa, silakan bisa langsung drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.